老爸书里说，招龙脚下，姜不该是羊驼。夜空掌，杀死！天耀，精灵步。Di awal film kita langsung diperlihatkan dengan sebuah pertarungan yang amat sangat dahsyat antara sosok mengerikan di langit. Kita sebut saja Dewa Iblis Raksasa, yang mana Dewa Iblis Raksasa sedang bertarung melawan seseorang yang bernama Jiang Yuanqiao. Terlihat dengan jelas bahwa Dewa Iblis sangatlah marah dan dia meminta kepada Jiang Yuan untuk menyerahkan totem matahari. Jika kamu menyerahkannya, maka akan kuampuni nyawamu. Akan tetapi Jiang Yuan tidak akan memberikan totem matahari. Terlebih lagi dia mengetahui bahwa yang ada di langit itu hanyalah klon dari Dewa Iblis jahat, dan hanya klon tidak berhak berbicara sombong di depanku. Sehingga mau tidak mau pertarungan dahsyat di antara mereka berdua pun terus-menerus terjadi. Sebuah tanda di kening Jiang Yuanqiao menyala, yang mana itu disebut totem, dan setelah itu menyala, tiba-tiba sosok burung poniks api yang menyala-nyala muncul dan membantu Jiang Yuanqiao menyerang. Dan dengan bantuan dari burung poniks api, Jiang Yuanqiao berhasil melukai iblis raksasa, membuat iblis raksasa itu terpental jauh ke belakang, menabrak bangunan dengan keras. Akan tetapi terlihat Jiang Yuanqiao juga menyemburkan darah dari sudut mulutnya dan dia sudah terluka parah. Di saat yang bersamaan, seorang pemuda yang bernama Jiang Hao muncul, yang mana dia adalah saudaranya Jiang Yuanqiao. Namun dia datang tidak dalam waktu yang tepat, karena pada saat ini serangan Dewa Iblis Raksasa akan mengenai Jiang Yuanqiao. Sehingga dengan naluri menolongnya, Jiang Hao pun memblokir serangan itu, membuat dia sangatlah kesakitan. Akan tetapi tiba-tiba tiba-tiba sesuatu seperti merasuki tubuh Jiang Hao dan mengendalikan tubuhnya, membuat matanya berubah warna. Senyum menyeringai juga tergambar dari sudut mulutnya, sehingga dia memiliki kekuatan yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya. Dia mengambil pedang dan lalu menebas ke arah Dewa Iblis Raksasa. Namun sayang, Dewa Iblis Raksasa masih berdiri kokoh, membuat Jiang Hao mengeluarkan sayap dari punggungnya dan bertarung melawan Dewa Iblis Raksasa di udara. Akhirnya klon dari Dewa Iblis Raksasa itu pun berhasil dimusnahkan. Sementara di bawah, Jiang Yuanqiao bertanya-tanya apakah darah garis keturunan keluarga Jiangnya sudah dibangkitkan. Namun setelah mengalahkan klon Dewa Iblis Raksasa, terlihat Jiang Hao menutup matanya dan kehilangan semua kekuatannya sebelum kemudian jatuh lurus ke bawah. Dan dengan sigap Jiang Yuan menangkapnya. Akan tetapi nampaknya krisis masih belumlah selesai, karena terlihat tubuh asli Dewa Iblis bayangan sangat murka ketika klonnya dimusnahkan, sehingga dia menjulurkan tangannya dari langit.
Jiang Yuankuan yang melihatnya pun menyadari bahwa tidak ada pilihan lagi bagi dirinya, sehingga dia mengeluarkan sebuah buku diberikan kepada Jiang Hao seraya berkata bahwa, "Jiang Hao, aku hanya bisa melindungimu sampai di sini saja." Setelah mengatakan itu, Jiang Yuankuan melesat ke langit, memblokir tangan Dewa Iblis Raksasa menggunakan dirinya sendiri, sehingga dia dibawa pergi oleh Dewa Iblis Raksasa. Dan di bawah, Jiang Hao hanya bisa melihat hal itu tanpa bisa melakukan apa-apa. Dia memegang buku pemberian dari Jiang Yuan seraya meraung bahwa suatu hari nanti, Jiang Yuan, aku pasti akan menemukanmu kembali. Dan series Donghua ini barulah dimulai, dan inilah The Adventure Subduing the Demon. 1 tahun kemudian dari kejadian itu, terlihat di rumah Jiang Hao, dia membaca buku di mana-mana dan mencari di mana-mana. Akan tetapi dia masih bertanya-tanya kemana perginya Jiang Yuan. Dia hanya meninggalkan sebuah buku rusak kepadanya. Akan tetapi Jiang Hao masih tidak mengerti apa maksudnya. Tiba-tiba seseorang mengantarkan sebuah paket. Dan ketika Jiang Hao membuka paket tersebut, dia terkejut mendapati sebuah tulisan yang mengatakan, "Jika ingin mencari ayah, inilah jawabannya." Dan di dalam paket itu nampak ada sebuah benda yang mana pada benda itu tergambar sebuah totem segel matahari. Dan tiba-tiba buku pemberian Jiang Yuan menyala, huruf-huruf di dalamnya menjadi hidup. Di saat yang bersamaan, totem matahari sebelumnya tiba-tiba memasuki kening Jiang Hao. Dan yang lebih mengejutkan, Jiang Hao ditarik masuk ke dalam buku tersebut. Scene berpindah ke sebuah tempat bernama Altar Qinglin. Terlihat ada banyak orang di sana yang sepertinya mereka sedang melakukan sebuah ritual persembahan. Sepertinya mereka semua berasal dari suku kuno primitif, yang mana terlihat seorang wanita bernama Yue Ying akan dipersembahkan sebagai pengorbanan. Namun semua anggota suku itu tiba-tiba melarikan diri sebab mereka melihat sebuah sinar cahaya yang menerjang dari kejauhan ke arah mereka. Pemimpin ritual segera meminta semua orang untuk kembali dan lanjutkan ritualnya, karena jika tidak Dewa Gunung pasti akan murka. Saat ini Yue Ying juga melihat sinar cahaya yang mengarah kepadanya dan dia tidak tahu benda apa itu. Namun dia menebak apakah itu adalah dewa. Akan tetapi dia salah, ternyata sinar cahaya itu adalah Jiang Hao. Yang entah bagaimana caranya, Jiang Hao yang ditarik masuk ke dalam buku, tetapi dia malah terdampar di tempat yang tidak diketahui ini. Orang-orang yang ada di sana terhempas oleh ledakan ketika Jiang Hao mendarat di tanah. Dan ledakan itu juga menghancurkan kandang yang memenjarakan binatang buas. Jiang Hao terbangun dan dia memegang kepalanya yang kesakitan seraya bertanya-tanya di manakah tempat ini. Sementara Yue Ying dia melihat totem di kening Jiang Hao. Dia berpikir apakah orang ini adalah dewa karena totemnya bisa menyerap cahaya matahari. Binatang buas yang sebelumnya terlepas pun menyerang orang yang ada di dekatnya. Segera Jiang Hao mencoba menolong Yue Ying, akan tetapi dia sendiri malah terhempas. Dia lalu mengambil sebuah senjata di dekatnya dan mulai menyerang binatang buas tersebut. Akan tetapi binatang buas itu memiliki kulit yang sangat tebal. Senjata yang dipakai Jiang Hao tidak mampu melukainya.
Jiang Hao melarikan diri, namun jalannya buntu. "Apakah aku akan mati hari ini?" kata Jiang Hao. Akan tetapi di saat nyawanya terancam, tiba-tiba totem matahari di keningnya aktif, mengeluarkan serangan, membuat binatang buas itu dikalahkan dan berubah menjadi ketiadaan. Setelah itu Jiang Hao juga kehilangan kesadaran. Setelah semuanya selesai, pemimpin ritual sebelumnya yang bernama penyihir King Lin pun muncul dan memberitahu semua anggota suku King Lin-nya bahwa ritual ditunda dan akan dilanjutkan esok hari. 山神告重启大典， 怎么回事？ 此乃灾星临世，以灾星。 Jiang Hao terbangun, dia bertanya, "Di mana ini?" Yue Ying menjawab bahwa dia berada di Gunung Taimao, desa suku King Lin. Jiang Hao yang terkurung meminta untuk dikeluarkan. Dia menendang dinding kayu yang keras itu, terus meminta untuk dikeluarkan. Tapi dia tidak akan dikeluarkan karena telah mengerusak ritual sebelumnya dan juga telah membunuh Si, yaitu monster sebelumnya juga. Jiang Hao bersila, dia mengingat kejadian sebelumnya dan tiba-tiba mengaktifkan totem matahari. 关起来，放出去！哇，哼，谁让？ 你突破成为巫师。 Jiang Hao tertawa merasakan ada yang berbeda. Yue Ying melihatnya mengatakan bahwa Jiang Hao telah berubah menjadi penyihir. Jiang Hao yang tidak mengetahuinya bertanya. Yue Ying menjelaskan bahwa tanda penyihir itu adalah totem matahari di kening Jiang Hao. Namun karena sekarang adalah malam hari, jadi tidak bisa digunakan. Jiang Hao mulai mengingat kebenaran ini, bahwa totem matahari itu adalah sesuatu yang diberikan oleh ayahnya. Yue Ying kemudian meminta Jiang Hao untuk cepatlah tidur karena besok pagi mereka akan pergi untuk melakukan persembahan. 老爸说我是太阳，我还不能待在这里。爸，日出后，像太，果然是甲骨上的那个献祭。 Pagi harinya Jiang Hao digiring menuju ke tempat persembahan. Jiang Hao mulai berpikir bagaimana cara untuk bisa melarikan diri dari sini. Dia mulai memikirkan sebuah rencana. Namun, sebuah cahaya matahari tiba-tiba memasuki kening Jiang Hao, membuatnya menyadari apakah tenaga matahari sedang diisi. Yue Ying nampak memuji ketampanan Jiang Hao ketika memakai baju suku mereka. Jiang Hao menjawab untuk apa tampan jika mereka akan mempersembahkannya, tapi terima kasih atas pujiannya. 没办法在众目睽睽之下逃走，东西在往我国偷走，和昨天承蒙夸奖。 Jiang Hao mulai menjalankan rencananya. Dia membakar benda apapun yang ada di sekitarnya, lalu berteriak memperingatkan para anggota suku untuk memadamkan api. 快去救火！啊！有火！这边！不能让火烧到祭台去！ Sementara Jiang Hao sendiri, dia bergegas untuk melarikan diri. Yue Ying yang melihatnya mengejar Jiang Hao. Tidak disangka, Yue Ying ternyata memiliki tenaga yang sangat dahsyat. Bahkan sebuah pohon tumbang dengan hantaman darinya. Jiang Hao terkejut. Seharusnya kemarin dia tidak perlu menyelamatkan wanita ini. Ternyata wanita ini memiliki kekuatan yang besar. Memang benar, Yue Ying sebenarnya tidak memerlukan bantuan dari Jiang Hao. Karena sebenarnya dia adalah petarung totem kelas 1. Jiang Hao yang tidak mengerti bertanya. Yue Ying menjelaskan bahwa petarung totem adalah orang yang bertarung dengan mengandalkan totem di tubuh. Tapi memang kekuatan petarung tidak sekuat penyihir. Dengan satu hentakan kaki dari Yue Ying, tanah menjadi retak. Jiang Hao pun kembali melanjutkan pelariannya. 我是一品图腾战士。 Dari arah lain, penyihir King Lin melesat dengan sangat cepat seperti kilat, muncul di hadapan Jiang Hao.
mengatakan bahwa suku Qinglin bukan tempat yang bisa kamu datangi dan pergi begitu saja. Dengan sedikit trik, Jiang Hao membodohi penyihir Qinglin dan dia kembali melarikan diri. 于是想来。那你有没有见过一个中年的男人？你把我扔下悬崖吗？我可不信你装。 Penyihir Qinglin yang sangat marah menghentakkan tongkatnya ke tanah. Seketika dia melancarkan serangan dari jarak yang sangat jauh. Akar-akar roh pohon yang tak terhitung jumlahnya menyerang Jiang Hao dari segala arah. Akhirnya Jiang Hao terkurung oleh akar roh pohon itu, membuatnya terkejar. Namun Jiang Hao menggunakan api di tangannya, menembak ke arah penyihir Qinglin dan yang lainnya. Namun kekuatan mataharinya habis lagi. Tapi dengan sedikit trik, Jiang Hao kembali membodohi penyihir Qinglin dan dia melarikan diri lagi. Penyihir Qinglin sangat marah. Dia memerintahkan semua anggota sukunya untuk mengejar Jiang Hao. Dapatkan dia apapun yang terjadi. Namun para anggota sukunya hanya terdiam, tidak mampu mengejar. Dan hanya Yue Ying yang mengejar sekuat tenaga. Jiang Hao terus berlari sampai dia akan memasuki tempat terlarang. Yue Ying memperingatkan Jiang Hao dari belakang. Namun Jiang Hao tidak mendengarkan kata-katanya dan dia terus memasuki tempat terlarang. Untuk mengejar Jiang Hao, mau tidak mau Yue Ying juga ikut memasuki tempat terlarang. Jiang Hao memasuki kedalaman tanah terlarang, bertanya-tanya tempat apa ini. Namun sebuah pohon menarik perhatiannya. Pohon itu tumbuh dengan buah persik. Jiang Hao berpikir, mungkinkah itu adalah buah persik 7 warna yang ada dalam legenda? Tanpa berpikir, Jiang Hao memanjat pohon itu untuk memetik buah persik. Namun tanpa disadari ada sesuatu yang mengintainya dari bawah pohon. Dan ternyata itu adalah seekor naga yang disebut naga air darah. Naga air darah mengaum di hadapan Jiang Hao. Dengan cepat Jiang Hao memetik buah persik itu, walaupun dia harus dikejar oleh naga air darah. Jiang Hao tidak mengerti mengapa naga air darah terus mengejarnya. Namun dia mulai terpikirkan, mungkinkah itu adalah karena buah 7 persik yang diambilnya. Naga air darah kembali menyerang. Yue Ying yang baru tiba di sana menggunakan kekuatannya untuk menolong Jiang Hao. Namun sayang dia terhempas oleh kibasan ekor naga. Jiang Hao menghampiri Yue Ying bertanya, kenapa kamu menyelamatkannya? Bukankah kamu menginginkannya mati? Yue Ying menjawab, kamu tidak boleh mati karena aku harus mempersembahkanmu kepada para dewa. Tapi tidak ada waktu untuk berbasa-basi karena sekarang sang naga air darah telah mengaum ke arah mereka. Yue Ying meminta Jiang Hao untuk lari terlebih dahulu dan dia akan menahan naga air darah. Karena sebenarnya seorang petarung harus melindungi seorang penyihir. Akhirnya Yue Ying dikalahkan. Hal itu membuat Jiang Hao khawatir. Dia menghampirinya. Namun, buah persik jatuh ke tangan naga air darah. Yue Ying mengusulkan untuk pergi saja, tidak perlu pedulikan buah persik itu. Tapi Jiang Hao tidak mau. Ketika naga air darah akan memakan buah persik, Jiang Hao melesat dan mengambil buah persik itu. Naga air darah menjadi semakin murka, mengejar Jiang Hao dengan membabi buta. Pohon-pohon tumbang ditabrak oleh naga air darah, sementara Jiang Hao terus melesat sampai dia kehabisan napas. Jiang Hao akan memberikan buah persik itu kepada sang naga. Namun itu hanyalah triknya saja, karena tiba-tiba Jiang Hao memakan buah persik itu, membuatnya tiba-tiba meraung dan meledakkan energi dari tubuhnya.
Buah persik sudah tidak ada. Naga air darah tidak bisa menahan amarahnya. Aura merah terpancar dari tubuh naganya dan sebuah serangan terkondensasi di mulutnya. Jiang Hao tidak takut. Dia juga melepaskan serangan. Langsung bertabrakan dengan serangan yang dilepaskan oleh naga air darah. Dan kedua serangan itu imbang. Terlihat naga air darah sesuatu di perutnya bersinar, membuat kekuatannya meningkat. Yue Ying di kejauhan memperingatkan Jiang Hao bahwa naga air darah telah mengaktifkan totemnya, meminta Jiang Hao untuk berhati-hati. Serangan demi serangan dilepaskan oleh sang naga air darah. Jiang Hao bisa menghindarinya, ditambah Yue Ying yang juga terus membantunya. Yue Ying nampak menyadari kelemahan dari sang naga air darah ada di bagian perutnya. Jadi dia meminta Jiang Hao untuk memfokuskan serangan di perutnya. 那里没有图腾之力覆盖。星光速！ Akhirnya Jiang Hao berhasil mengalahkan naga air darah. Namun ketika naga air darah dikalahkan, penyihir King Lin di kejauhan merasakan ada sesuatu yang berbahaya. Totem di keningnya bahkan menyala. Sementara Jiang Hao dia menghela napas lega karena akhirnya mereka berdua selamat. Bahkan Yue Ying mengatakan, Jiang Hao, sekarang kamu sudah menjadi penyihir kelas 1. Mereka tidak menyangka Jiang Hao hanya mengkonsumsi buah persik itu, tetapi langsung membuatnya naik level menjadi penyihir kelas 1. Pantas saja naga air darah bersikeras melindungi buah persik itu. Ternyata buah persiknya memiliki efek yang sangat ajaib. Di sini mereka berdua berkenalan. Namun tiba-tiba sebuah cahaya warna-warni menembus langit bergema di kejauhan. 哇，这就是一品巫师吗？ 图腾之力的，你吃一个桃子，不族人给我起名叫莹。 我叫江浩，吃个桃子效果这么好。 像。你在跑什么？ Jiang Hao berlari ke arah gemuruh cahaya itu berasal. Yue Ying bertanya, kenapa kita berlari? Jiang Hao menjawab, kita harus segera ke sana. Mungkin ada pusaka yang baru terbangkitkan. Setelah sampai, terlihat pohon persik sebelumnya tiba-tiba tenggelam ke dalam danau dan menghilang begitu saja. Jiang Hao mencoba menghentikan, namun itu berada di luar kuasanya. Dan yang tersisa terlihat hanya banyak pakaian mengambang di atas danau. Jiang Hao bertanya-tanya, kenapa banyak sekali pakaian? Dan pakaian-pakaian ini sangat mirip dengan pakaian yang dipakai oleh suku King Lin. Yue Ying melihat semua pakaian itu dan juga mendapati sebuah benda yang mengingatkannya kepada orang yang dikenalnya. Dia menangis terseduh-seduh. Bukankah dia dipersembahkan untuk melayani Dewa Gunung? Kenapa barangnya ada di sini? Jiang Hao langsung menarik kesimpulan bahwa semua orang yang dipersembahkan kepada Dewa Gunung sebenarnya dikirim ke tempat ini. Namun yang aneh adalah bahwa di tempat ini hanya ada seekor naga air. Sebuah pikiran terlintas di benaknya. Mungkinkah semua persembahan itu dilahap oleh naga air darah? Jadi hanya tersisa pakaiannya saja. Yue Ying terus-menerus menangis membuat Jiang Hao mengungkapkan bahwa ini hanyalah tebakan saja dan tidak diketahui kebenarannya. Jadi Yue Ying, kamu berhentilah menangis. Tapi tetap saja Yue Ying menangis ketika mengingat orang yang dikenalnya itu. 刚刚都是假设的，不一定是真的。天机山神的，对不对？ Di lain sisi, terlihat penyihir King Lin menemukan tubuh naga air darah yang telah tak bernyawa, membuatnya benar-benar frustasi. Siapa yang telah membunuh kesayanganku dan juga mencuri buah persik 7 warna?
penyihir King Lin meraung dengan menggelegar, menegaskan bahwa dia akan membalas dendam. 是谁杀了我的宝贝？你不得好死！ Ketika Jiang Hao dan Yi Weiying sedang berbicara, dan Yi Weiying memuji Jiang Hao sebagai orang baik, tiba-tiba sebuah akar hijau menarik Yi Weiying, disertai dengan serangan bilah-bilah tajam menerjang ke arah Jiang Hao. Dan orang yang melakukannya adalah penyihir King Lin. Segala jenis pertanyaan muncul di benak Yi Weiying. Bertanya-tanya apakah temannya dilahap oleh binatang naga air darah. Dan juga apakah benar-benar ada dewa gunung atau tidak. Dengan senyumnya yang menyeringai, penyihir King Lin mengungkapkan bahwa dewa gunung adalah dirinya. Kalian berdua berani sekali membunuh peliharaan kesayanganku. Kalian pantas mati. Namun Jiang Hao mengungkap bahwa kamulah yang sebenarnya pantas mati karena kamu telah menipu semua anggota sukumu dan mereka semua hanya dijadikan makanan untuk monster peliharaanmu. Mendengar perkataan Jiang Hao, penyihir King Lin sangatlah marah. Dia mulai merapalkan mantra, membuat seekor serigala buas dan menyerang. 让他知道惊我的生存之法。 Saling serang terjadi antara Jiang Hao dan serigala buas sebelum pada akhirnya Jiang Hao menampilkan tinju api matahari membakar binatang serigala buas dan juga membakar roh pohon yang menjerat Yi Weiying. Yi Weiying terlepas, dia mengutuk penyihir King Lin sebagai penyihir yang sangat jahat. Seharusnya kamu memohon pengampunan kepada semua anggota suku. Jiang Hao juga mengutuk penyihir King Lin sebagai penyihir yang sangat jahat juga. Alhasil penyihir King Lin pun kembali merilis jurusnya dan merubah tongkatnya menjadi monster buas bernama Rusa Iblis King Lin. Rusa Iblis King Lin berlari menyerang Jiang Hao. Jiang Hao mempertahankan diri dengan serangan-serangan bola apinya. Namun semua serangan bola api dengan mudah dikonter oleh Rusa Iblis King Lin itu. Jiang Hao melarikan diri bersama Yi Weiying, namun ini tidak berhasil. Rusa Iblis King Lin terus mengejar dan menghantam Jiang Hao dengan tanduknya, membuat Jiang Hao terpental menabrak pohon dan menyemburkan seteguk darah. Yi Weiying menjadi khawatir. Jiang Hao menderita luka dalam yang cukup serius. Penyihir King Lin tertawa terbahak-bahak dan mendeklarasikan bahwa dirinya adalah dewa gunung Taimao ini. Rusa Iblis King Lin kembali menyerang, membuat Jiang Hao menjadi khawatir. Dia tidak memiliki cara lain. Dia menyebut nama ayahnya dan teringat ketika Jiang Yuan mengeluarkan burung api Phoenix dengan totemnya, sehingga Jiang Hao pun juga bisa melakukan yang sama. Dan terlihat naga air darah dipanggil oleh Jiang Hao. Sosok naga meraung di langit, bertabrakan langsung dengan Rusa Iblis King Lin, membuat penyihir King Lin terkejut. Bagaimana mungkin Jiang Hao bisa menguasai totem naga air darah? Pertarungan naga air darah dan Rusa Iblis King Lin terjadi, menimbulkan gemuruh-gemuruh yang sangat besar. Tanah-tanah berlubang sangat dalam, pohon-pohon juga bertumbangan, dampak dari tabrakan kekuatan kedua binatang buas itu. Dan pada akhirnya, Rusa Iblis King Lin berhasil dimusnahkan, dan sosok naga air darah juga lenyap. Jiang Hao memotongkan tongkat milik penyihir King Lin, dan lalu menamai jurus barunya itu dengan nama Amarah Sisik Emas Naga. Penyihir King Lin yang melihat Jiang Hao telah menghancurkan semua kerja kerasnya selama ini pun membuatnya benar-benar sangat murka dan melancarkan serangan. Jurus-jurus penyihir King Lin sangat kuat. Jiang Hao sudah kelelahan, tidak mampu melawan. Terlebih lagi, kekuatan mataharinya sudah tidak cukup.
Alhasil Jiang Hao menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa untuk kembali merilis teknik amarah sisik emas naga. Tabrakan kekuatan terjadi, namun terlihat naga air darah sangat kuat, menembus pertahanan penyihir Qinglin dan mendorongnya beberapa ratus meter ke belakang, hingga menabrak pohon besar, memaku penyihir Qinglin pada pohon tersebut, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Dia dikalahkan oleh naga peliharaannya sendiri. Sementara Jiang Hao, dia juga sudah menghabiskan seluruh energi mataharinya. Namun untungnya mereka menang dan penyihir Qinglin telah dikalahkan. Sebelum akhir hayatnya, penyihir Qinglin mengatakan bahwa Raja Iblis tidak akan mengampuni Jiang Hao. Mendengar itu, Jiang Hao bertanya-tanya, siapakah Raja Iblis yang disebutkan oleh penyihir Qinglin? Namun Yue Ying hanya menggelengkan kepalanya, dia juga tidak tahu. Tapi Yue Ying menghela napas lega, setidaknya dengan kematian penyihir Qinglin, balas dendam seluruh suku telah terbalaskan. Jiang Hao lalu menghampiri tubuh penyihir Qinglin, bermaksud untuk mengambil semua harta yang dimilikinya. Yue Ying mengatakan untuk mengambil kantong kulitnya. Sepertinya kantong kulit itu adalah sebuah tas penyimpanan, yang mana penyihir Qinglin pasti menyimpan harta, daging, air, dan juga pusaka di dalam kantong kulitnya. Setelah mendapatkan tas penyimpanan penyihir Qinglin, mereka berdua pergi dari sana. 魔主是谁啊？看看这老家伙还有啥宝贝？呀，皮豆子。 Malam harinya, Jiang Hao dan Yue Ying memanggang daging untuk santapan malam mereka. Jiang Hao mengungkap bahwa selanjutnya dia akan mencari ayahnya. Jiang Hao bertanya, apa rencana Yue Ying selanjutnya? Yue Ying menjawab bahwa dia akan pergi ke kota Sihui untuk melihat kompetisi sihir spiritual. Dia mengatakan bahwa semua penyihir muda di seluruh wilayah Sihuang akan mengikuti lomba, dan pemenang kompetisi itu akan menjadi seorang penyihir spiritual yang merupakan lambang sebuah identitas. Namun Jiang Hao bingung, Yue Ying bukanlah seorang penyihir, kenapa dia ingin pergi ke kompetisi itu? Yue Ying mengatakan bahwa dia tidak akan berpartisipasi, tetapi dirinya hanya ingin bertemu dengan banyak orang. Siapa tahu seseorang di sana akan mengetahui dari suku mana dia berasal. Terungkap bahwa Yue Ying bukanlah berasal dari suku Qinglin, tetapi penyihir lah yang membawa dirinya ke suku Qinglin, dan dia tidak tahu identitasnya yang sebenarnya. 我想知道我是从哪里来的，想回属于我的。忘了吗？ Sebuah ide terlintas di benak Jiang Hao. Dia mengungkap bahwa dirinya akan ikut bersama Yue Ying ke kompetisi penyihir untuk melihat apakah dia juga bisa mendapatkan informasi tentang ayahnya atau tidak. Dan Jiang Hao juga memiliki sebuah cara agar mereka bisa berjalan lebih cepat untuk bisa sampai di sana. 你一个弱女子，如何敢日行千里，安全到达石虎城？ 好，一起。 Di gurun pasir terlihat terjadi kejar-kejaran antar monster, yang mana monster seperti badak ingin memangsa monster seperti ikan. Namun tiba-tiba kedua monster itu dilahap oleh pasir sebelum akhirnya berubah menjadi tengkorak. Terlihat seekor monster burung elang melihat kejadian tersebut, dan burung elang ini bernama Gu Diao. Elang Gu Diao melihat sebuah balon udara di kejauhan dan segera melesat ke arahnya. Ternyata balon udara itu milik Jiang Hao. Cara cepat yang dia sebutkan adalah menaiki balon udara. Di sini Yue Ying bertanya, bagaimana Jiang Hao bisa meniru sihir totem naga air darah?
Mendengar pertanyaan itu, Jiang Hao terkejut karena awalnya dia berpikir semua orang bisa melakukan itu. Jiang Hao balik bertanya apakah Yue Ying bisa melakukannya. Yue Ying menegaskan bahwa tidak ada yang bisa melakukannya selain Jiang Hao. Saat itu ketika Jiang Hao menggunakan sihir naga air darah, dia terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Dan pada saat itu penyihir King Lin juga terkejut. Sebuah kemungkinan terlintas di benak Jiang Hao. Jika orang lain tidak bisa melakukannya, itu pasti adalah skill istimewanya yang bisa meniru totem orang lain. Fakta ini membuat Jiang Hao sangat senang. Jika ini masalahnya, maka Jiang Hao di masa depan tidak akan terkalahkan. Yue Ying tidak setuju, menganggap Jiang Hao membual karena penyihir tingkat 2 bisa dengan mudah mengalahkan penyihir tingkat 1 seperti Jiang Hao. Pembicaraan berhenti. Jiang Hao melihat sekeliling, menyadari dia sudah belasan hari terbang, namun belum sampai juga. Padahal menurut catatan di buku ayahnya, dari Gunung Guimao, dia hanya perlu pergi menuju ke arah barat dan akan tiba di kota. Yue Ying mengungkap bahwa sekarang mereka bukanlah pergi ke arah barat, melainkan pergi ke arah utara. Jiang Hao pun terkejut, apakah mata angin di tempat ini berbeda dengan di tempatnya. Namun sebelum bisa berpikir lebih banyak, tiba-tiba seekor elang Guidao meraung dari kejauhan dan menyerang ke arah Jiang Hao. Dengan cepat Jiang Hao mengendalikan balon udara menghindari serangan elang Guidao. Dari buku ayahnya, Jiang Hao mengetahui bahwa itu adalah elang bertanduk pemakan manusia Gudiao. Merasakan bahaya, Jiang Hao mengendalikan balon udara untuk mendarat. Namun sebelum bisa mendarat, Gudiao telah merusak balon udara dengan cakarnya, membuat balon udara itu terjun bebas ke bawah. Jiang Hao sadar betul dengan sifat elang Gudiao, yang mana dia tidak akan menyerah sebelum dapat memakan mangsanya. Dan sekarang mereka jatuh ke bawah. Ini juga sangat berbahaya. Sehingga sebelum mereka berdua jatuh, mereka harus secepatnya naik ke punggung elang Gudiao. Yue Ying paham, dia membawa Jiang Hao menggunakan kakinya yang kuat melompat langsung ke punggung elang Gudiao. Namun Gudiao cukup pintar, dia menggesekkan punggungnya ke batu besar, membuat Jiang Hao dan Yue Ying terjatuh. Yue Ying menanyakan apakah Jiang Hao baik-baik saja. Jiang Hao pun menjawab, aku baik-baik saja walaupun sedikit sakit. Dari kejauhan, elang Gudiao kembali menyerang. Jiang Hao siap dengan posisi siaga. Dia melepaskan serangan bola-bola api matahari. Namun elang Gudiao menggunakan sayapnya sebagai tameng memblokir serangan Jiang Hao. Tidak menyerah, Jiang Hao terus-menerus melancarkan serangan bola api yang berhasil mengusir elang Gudiao pergi. Jiang Hao melihat pola totem di tubuh elang Gudiao dan lalu meniru totem sang elang terbang Gudiao. Yue Ying merasa heran apakah kita berhasil mengusir elang itu. Jiang Hao memberitahu bahwa itu belum pasti, namun tidak perlu dipikirkan untuk sekarang. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Jiang Hao berjalan sambil menghitung mundur, dan dalam hitungan ketiga, terlihat sang elang kembali menyerang dari kejauhan. Jiang Hao sudah menebaknya bahwa elang itu tidak akan menyerah. Namun, dirinya tidak menyangka burung elang ini akan menggunakan cara licik.
Jiang Hao merilis totem elang Gu Diao yang sebelumnya dia telah tiru, dan seketika Jiang Hao memiliki sayap di punggungnya. Dan sekarang pertarungan berlanjut di udara. Yue Ying di bawah yang melihat Jiang Hao, dia begitu terkejut tidak menyangka bahwa Jiang Hao begitu kuat. Namun bukan itu saja kejutannya, ternyata Jiang Hao juga bisa meniru cakar tajam milik elang Gu Diao, sehingga pertarungan menjadi semakin sengit. Walaupun Jiang Hao bisa meniru semua kekuatan elang Gu Diao, akan tetapi Jiang Hao memiliki energi yang terbatas dan energinya hampir habis. Alhasil, Jiang Hao merilis amukan naga api emas. Akhirnya dengan teknik totem naga air darah, elang Gu Diao itu dijerat, digigit di lehernya dan berhasil dikalahkan. Namun Jiang Hao juga telah kehilangan seluruh energinya, membuatnya tidak memiliki kekuatan bahkan untuk berdiri. Dia pun terjatuh ke bawah. Jiang Hao tidak menyangka dia tidak akan mati dalam pertarungan, tetapi akan mati karena terjatuh. Untungnya melihat hal itu, dengan sigap Yue Ying menangkap Jiang Hao. Yue Ying memberitahu bahwa Jiang Hao telah membunuh monster tingkat 2, yang mana monster ini bahkan lebih kuat dari penyihir. Jiang Hao terbangun, dia berterima kasih karena Yue Ying telah menyelamatkannya lagi. Namun di saat itu, tiba-tiba... Ya, Jiang Hao tiba-tiba menjerit kesakitan disertai dengan energi yang memasuki keningnya. Dan setelah tenang, Jiang Hao menyadari bahwa dirinya telah menjadi penyihir kelas 2. Kemudian Jiang Hao memanggang sebagian daging elang. Yue Ying mencicipinya dan merasa bahwa seluruh tubuh elang ini dipenuhi dengan kekuatan. Jiang Hao juga mencicipinya, tetapi dia tidak bisa merasakan kekuatan totem hanya dari memakannya saja, tidak seperti yang dirasakan oleh Yue Ying. Namun tiba-tiba serangan tombak melesat dari kejauhan menerjang ke arah mereka, disusul dengan kemunculan sekelompok orang yang memiliki satu mata. Pemimpin sekelompok orang itu yang bernama Gui Mu mengatakan bahwa Gu Diao ini adalah miliknya. Jiang Hao tentu saja tidak akan memberikannya. Gui Mu pun melesat menyerang, dan dari matanya keluar sinar cahaya. Namun sebuah perisai terbentuk di sekitar tubuh Yue Ying memblokir sinar cahaya itu. Sedikit pertarungan terjadi antar Gui Mu dan Jiang Hao, sebelum pada akhirnya Gui Mu mengungkapkan bahwa wanita Mu adalah seorang petarung dan dia sedang mengalami terobosan. Gui Mu mengungkapkan bahwa memakan daging elang akan memulihkan kekuatan Yue Ying, jadi dia hanya bermaksud ingin membantu. Jiang Hao menghentikan serangannya dan lalu melihat keadaan Yue Ying, dan benar saja Yue Ying nampak telah menerobos petarung tingkat 2. Jiang Hao memberi hormat kepada Gui Mu dan mereka tidak akan melanjutkan pertarungan karena Jiang Hao dengan senang hati akan memberikan elang Gu Diao ini kepada Gui Mu. Hal itu pun membuat Gui Mu sangatlah senang dan meminta Jiang Hao untuk ikut bersama mereka ke desa hantu. Setelah sampai di gerbang masuk desa hantu, terlihat beberapa penjaga meraung memuji kesuksesan Gui Mu yang membawa pulang elang besar. Yue Ying sedikit tidak senang. Bukankah Jiang Hao yang telah mengalahkan elang besar itu? Kenapa Gui Mu lah yang mendapat manfaatnya? Namun Jiang Hao meminta Yue Ying untuk tidak perlu memikirkannya karena sekarang mereka harus melihat situasinya terlebih dahulu.
为什么木成了最强战士？ Seseorang muncul. Guimu memperkenalkan dia adalah Guixi, merupakan saudara terbaiknya. Namun Guixi tiba-tiba saja memukul Guimu, membuat Guimu tersungkur. Guimu mengatakan bahwa dia telah mengalahkan Elang Guidao. Jadi sekarang dia ingin mencabut golok suci. Guixi hanya mencibir bahwa Guimu hanyalah anak berandalan. Jiang Hao mencoba melerai pertarungan itu, membuat Guixi bertanya untuk apa orang luar datang ke sini. Jiang Hao mengatakan bahwa dia ingin mencari seseorang yang bernama Jiang Yuanqiao. Siapa tahu dia pernah datang ke desa hantu. Namun tiba-tiba Guixi terangkat oleh cahaya merah dan seseorang dari desa hantu muncul dengan suara dinginnya. Dia meminta Guixi untuk jangan saling bertarung, karena jika mati di tangan sesama suku maka itu akan sangat memalukan. Ternyata orang itu adalah penyihir mereka. Semua orang menyebutnya penyihir hantu. Guimu mengatakan kepada penyihir hantu bahwa dia telah membunuh Elang Guidao. Jadi, dia sudah pantas untuk mencabut golok suci. Namun penyihir meminta semua orang untuk melakukan perayaan atas kembalinya Guimu terlebih dahulu. Dan setelah perayaan selesai, maka lakukanlah pertarungan. Dan siapapun yang menang akan mencabut golok suci. Perayaan pun digelar, semua orang nampak berkumpul di satu tempat. Terlihat Yue Ying juga bergabung dengan para penari. Dia menari dengan indah di hadapan semua orang. Sementara semua orang melihat tarian yang indah itu seraya minum-minum. Jiang Hao terus-menerus melihat situasi, dan mata Yue Ying mulai bersinar, menandakan bahwa dia akan sedikit menggunakan kekuatannya agar membuat tarian yang lebih indah untuk semakin memeriahkan perayaan. Semua anggota suku bermata satu berteriak dan memuji keindahan Yue Ying, membuat mereka semakin puas akan perayaan ini. Sementara Jiang Hao, dia ada di antara Guimu dan Guixi. Di sini Guixi mengungkapkan bahwa dia mengetahui orang yang telah membunuh Elang Gudiao itu adalah Jiang Hao. Guimu sedikit terkejut, tidak menyangka Guixi bisa menebaknya. Namun Guixi tidak mempermasalahkannya, dan karena besok mereka akan bertarung habis-habisan, jadi Guixi mengajak Guimu untuk malam ini saja mari minum sampai mabuk dengannya. Namun ketika Guimu meminum arak pemberian Guixi, tiba-tiba Guimu merasa pusing dan pingsan. Jiang Hao menanyakan apa yang kamu lakukan kepada Guimu. Namun Guixi hanya menjawab bahwa Guimu telah mabuk dan meminta Jiang Hao untuk ikut dengannya mengantarkan Guimu ke guanya. Di jalan, Guixi menjelaskan tentang golok suci kepada Jiang Hao, yang mana legenda mengatakan bahwa golok suci bisa membuat desa hantu menjadi penguasa Dak Huang. Tapi selama bertahun-tahun, golok suci tidak pernah bisa dicabut dari altar. Tidak ada siapapun yang bisa mencabutnya. Oleh karena itu, setiap beberapa waktu, suku akan mengadakan upacara persembahan golok dengan meminta petarung terkuat dari suku untuk mencabut golok suci. Dan malah petarung terkuat itulah yang terbunuh oleh golok suci dan dianggap sebagai persembahan. Dan sekarang Guimu dan Guixi lah yang akan bertarung sebagai persembahan untuk golok suci. Jiang Hao melihat golok suci yang tertancap di altar, berpikir bahwa legenda ini adalah palsu.
Namun Gui Si mengatakan mau palsu atau tidak, tapi dia tetap harus melakukannya dan harus berkorban. Tujuan Gui Si membuat Gui Mu tak sadarkan diri adalah agar Gui Mu bisa melarikan diri. Di sini dengan tulus Gui Si meminta Jiang Hao untuk membawa pergi Gui Mu, dan dirinya lah yang akan berkorban untuk persembahan. Dia hanya menginginkan agar Gui Mu bisa pergi dan hidup dengan baik. 你也可以和木一起离开啊！我不想日出之后徒增麻烦。你想说什么？估计和你们兄弟俩有同样想法的人。 Saat itu Yue Ying memanggil Jiang Hao. Jiang Hao merespon, sementara Gui Si pergi membawa Gui Mu. Namun Jiang Hao memutuskan dalam hatinya bahwa dia tidak akan membiarkan mereka berkorban. 木活着就好，人找你。我不能看着你们送死。 Pagi harinya penyihir hantu datang ke tempat persembahan mengatakan bahwa ini adalah pengorbanan terakhir dan golok suci selanjutnya. Kamu tidak akan memiliki kekuatan dan akan menjadi golok biasa tak berguna. Penyihir hantu mengeluarkan suara mengerikan. Seketika semua anggota suku pun berdatangan ke tempat persembahan. Gui Si berjalan perlahan menuju ke tengah-tengah altar, dan penyihir hantu mendeklarasikan bahwa upacara persembahan golok dimulai. Gui Si meraung mengatakan bahwa Gui Mu telah pergi dan dirinya lah yang akan mencabut golok suci. Semua orang terkejut tidak menyangka Gui Mu telah pergi. Namun ketika Gui Si akan mencabut golok suci, tiba-tiba Gui Mu muncul. Hal itu membuat Gui Si kesal karena Jiang Hao tidak membawa Gui Mu pergi. Dan mau tak mau pertarungan antar kedua saudara itu pun harus terjadi. Perbedaan kekuatan antar Gui Mu dan Gui Si terlihat dengan jelas, yang mana Gui Si nampak lebih kuat. Gui Mu juga teringat dengan masa lalunya ketika mereka remaja. Terlihat Gui Mu juga dikalahkan oleh Gui Si. Dan sekarang pada akhirnya Gui Mu juga dikalahkan. Dan yang berhak mencabut golok suci adalah Gui Si. Namun Gui Mu yang sangat khawatir berteriak, meminta Gui Si untuk jangan mencabut golok suci. Namun penyihir hantu meminta Gui Si untuk segera mencabutnya. Akan tetapi tiba-tiba Jiang Hao turun ke medan pertempuran dan meminta Gui Si untuk mengalahkannya terlebih dahulu jika ingin mencabut golok suci. Alhasil Gui Si langsung merilis sihir totem mata hantunya dan menyerang. Namun Jiang Hao merilis totem elang. Sayap di punggungnya muncul dan menghindar ke udara. Semua orang terkejut tidak menyangka bahwa Jiang Hao hanya seorang penyihir tetapi bisa menampilkan pola totem elang. Sementara penyihir hantu, dia menebak apakah Jiang Hao ini merupakan gabungan dari seorang petarung dan penyihir. Serangan-serangan Gui Si tidak mampu mengenai Jiang Hao dikarenakan pergerakan Jiang Hao sangat cepat menggunakan sayapnya. Tapi walaupun cepat, tetap saja ada kelemahan yang mampu dimanfaatkan Gui Si untuk menghantam Jiang Hao, sehingga Jiang Hao merilis amukan naga emas. Gui Si hanya bisa menghindari naga emas yang menyerang ke arahnya, sementara penyihir hantu merasa terkejut. Bagaimana mungkin Jiang Hao bisa menguasai begitu banyak jenis sihir totem yang bahkan seorang gabungan petarung dan penyihir pun tidak akan bisa melakukan hal ini. Sementara Gui Si yang terus menghindar tiba-tiba saja berbalik dan merilis totem mata hantu. Pusaran angin puting beliung muncul menjebak naga emas di dalamnya, dan Gui Si melancarkan serangan untuk menghancurkan naga emas. Sayang sekali naga emas tidaklah hancur, dan naga emas kembali melancarkan serangan, melahap totem mata hantu dan mengalahkan Gui Si. Jiang Hao akan menyerang Gui Si, namun Gui Mu berteriak meminta Jiang Hao untuk berhenti.
Akhirnya Jiang Hao menjadi pemenangnya dan penyihir hantu meminta Jiang Hao untuk segera mencabut golok suci. Namun hal itu menimbulkan pertentangan dari para anggota suku karena jika orang luar yang mencabut golok suci itu merupakan hal yang tabu, penghinaan bagi golok suci dan suku mereka. Penyihir hantu mengangkat tangannya meminta semua orang untuk diam. Gui Mu mulai meneriaki nama Jiang Hao, diikuti oleh para anggota suku lainnya. Sementara Yue Ying nampak khawatir, dia menggelengkan kepalanya seakan-akan meminta Jiang Hao untuk jangan melakukannya. Akan tetapi Jiang Hao mulai memegang golok suci itu dan mencoba menariknya. Totem matahari bersinar menyalurkan energi ke tangan Jiang Hao. Golok suci mulai terangkat keluar, membuat semua anggota suku terkejut. Jiang Hao meraung, mengeluarkan semua kekuatannya, bahkan rambutnya berubah warna. Dan pada akhirnya, golok suci berhasil ditarik keluar. Jiang Hao mengangkat golok suci tinggi-tinggi ke langit, mengeluarkan petir berwarna merah, disertai dengan awan merah yang mulai menyelimuti seluruh desa hantu. Walaupun golok suci mengeluarkan energi merah yang begitu hebat, akan tetapi terlihat Jiang Hao menerima dampak balik. Sementara penyihir hantu yang merasa terkejut ketika golok suci berhasil ditarik keluar, dia yang awalnya memerintahkan Jiang Hao untuk mencabut golok suci, saat ini menjadi sangatlah marah. Aura merah menyebar keluar dari tubuhnya dan dia memerintahkan semua anggota suku untuk menyerang Jiang Hao, mengatakan bahwa Jiang Hao adalah iblis yang telah merusak golok suci. Dengan satu perintah dari penyihir hantu, semua anggota suku mulai menyerbu ke arah Jiang Hao. Mata Yue Ying mulai bersinar, bersiap untuk bertarung melawan para anggota suku yang sudah dimanipulasi otaknya oleh penyihir King Lin. Dia mengatakan bahwa kami bukanlah iblis. Gui Mu dan Gui Si juga berdiri di depan Jiang Hao membela dirinya dan tidak lagi mempercayai penyihir hantu. Pembelotan yang dilakukan oleh kedua orang itu pun membuat penyihir hantu sangatlah marah, mengatakan bahwa Gui Mu dan Gui Si adalah pengkhianat desa hantu. Sementara kesadaran Jiang Hao dibawa masuk ke sebuah tempat bernama ruang kehampaan, golok suci tiba-tiba menerjang ke arahnya, disertai dengan sebuah suara dingin yang mengatakan, ingin golok penghancur mengakuimu sebagai tuan, kamu masih terlalu lemah. Golok suci yang sangat besar menghantam Jiang Hao, membuat tubuh asli Jiang Hao kembali terluka. Melihat hal itu, penyihir hantu menyadari bahwa golok penghancur masih belum mengakui Jiang Hao sebagai tuannya. Penyihir hantu kembali meraung memerintahkan semua anggota suku untuk membunuh Jiang Hao. Namun Jiang Hao yang kesadarannya sudah kembali, dia mulai meraung di hadapan seluruh anggota suku bahwa penyihir hantu telah membohongi semua anggota suku, mengatakan bahwa golok suci harus dicabut, dan sekarang Jiang Hao telah berhasil mencabutnya. Tapi penyihir hantu sialan ini malah menyebut Jiang Hao sebagai suku iblis dan menginginkan Jiang Hao untuk mati. Pikirkan baik-baik, apakah selama ribuan tahun ini penyembahan itu hanya membodohi kalian semua? Sekarang, iblis yang sebenarnya bukanlah Jiang Hao, tetapi penyihir hantu itu sendiri.
Gui Si dan semua anggota suku mulai mempertanyakan hal ini. Bukankah legenda mengatakan selama dapat mencabut golok suci, maka suku akan bisa berjaya di Dak Huang? Tapi sekarang golok suci telah dicabut. Mengapa penyihir hantu malah ingin membunuh orang yang telah mencabut golok suci? Akhirnya semua anggota suku mulai berani untuk melawan penyihir hantu. Dan akhirnya penyihir hantu pun menjadi semakin murka. Dia mulai menunjukkan sifat aslinya. Dia merilis sebuah teknik mata besar yang melayang di langit, mengeluarkan salju berwarna merah. Dan ketika salju berwarna merah itu mengenai para anggota suku, terlihat para anggota suku tiba-tiba saja tak sadarkan diri. Tidak diketahui hidup dan mati mereka. Sementara Jiang Hao dan yang lainnya yang lebih kuat menggunakan aura mereka untuk membuat salju berwarna merah itu tidak mengenai tubuhnya. Gui Si mempertanyakan, bukankah penyihir hantu adalah penyihir suku mereka? Tapi kenapa penyihir hantu malah membantai suku mereka? Gui Si dan Gui Mu sangatlah marah. Mereka melancarkan serangan, tetapi penyihir hantu sudah tidak peduli. Karena dia sudah menunjukkan sifat aslinya. Jiang Hao sangatlah marah. Penyihir hantu tak berperi kemanusiaan, bahkan membantai semua anggota sukunya sendiri. Jiang Hao menantang penyihir hantu untuk bertarung dengannya. Kebetulan penyihir hantu juga sangat murka kepada Jiang Hao. Dia menganggap Jiang Hao adalah sumber masalahnya. Jiang Hao yang telah menghancurkan rencana ribuan tahunnya. Meskipun Jiang Hao memegang golok penghancur, tapi penyihir hantu menegaskan hari ini Jiang Hao tidak akan dibiarkan hidup. Jiang Hao merilis totem elang. Sayap dan cakar tajam muncul menyerang penyihir hantu. Di saat yang sama, Yue Ying, Gui Si, dan juga Gui Mu melancarkan serangan-serangan mereka kepada penyihir hantu. 4 serangan berturut-turut menghantam penyihir hantu, akan tetapi tidak mampu menggoyahkan penyihir hantu sedikit pun. Teknik sabit bulan merah dirilis penyihir hantu. Sabit itu berputar, menerjang ke arah Jiang Hao, membuat Jiang Hao hanya bisa menghindar. Tapi sabit bulan merah dikendalikan penyihir hantu dari kejauhan dan terus-menerus menyerang Jiang Hao. Alhasil, Jiang Hao menargetkan serangannya kepada penyihir hantu. Akan tetapi penyihir hantu menghilang dengan kecepatan yang bahkan tak terlihat oleh mata. Sementara sabit bulan merah menerjang ke arah Jiang Hao. Lalu Jiang Hao menebaskan golok penghancur dan berhasil menghancurkan sabit bulan merah. Jiang Hao merasa bahwa golok penghancur telah mengakuinya. Penyihir hantu tiba-tiba berteleportasi muncul di belakang Jiang Hao menggunakan teknik bisik bulan. Dia mencengkram leher Jiang Hao, membuat Jiang Hao hampir kehabisan napas, disertai dengan jeratan aura merah yang seperti rantai melilit Jiang Hao. Yue Ying dan yang lainnya menyerang ingin menolong Jiang Hao. Namun serangan dari penyihir hantu membuat mereka bertiga terpental jauh, tidak mampu memberikan bantuan. Di saat Jiang Hao dalam posisi tersulit, tiba-tiba totem matahari aktif, melancarkan serangan api matahari kepada penyihir hantu, membuat Jiang Hao terlepas dari cengkeraman. Namun api matahari nampak tidak padam, terus-menerus membakar tangan penyihir hantu. Melihat kesempatan yang sangat bagus, Jiang Hao menebaskan golok penghancur, menghabisi penyihir hantu. Kehancuran penyihir hantu membuat para anggota suku kembali sadar. Mereka mengatakan apakah penyihir hantu telah mati. Namun itu adalah ganjaran yang sangat setimpal karena penyihir hantu berusaha membunuh mereka.
Di saat semua orang berpikir bahwa semuanya sudah selesai, tiba-tiba raungan menggema di langit, disusul dengan kemunculan raksasa yang mengaku dirinya adalah iblis bulan darah. 我死了吗？还有。 就在这最后一劫。 Iblis bulan darah melancarkan serangan yang disertai dengan aura penekanan yang begitu mengerikan membuat semua anggota suku termasuk Jiang Hao tertekan tidak mampu bergerak. Iblis bulan darah mengatakan bahwa kedatangan Jiang Hao ke suku hantu merupakan sebuah kesalahan yang telah menghancurkan semua kerja kerasnya selama ribuan tahun. Dan hari ini, Jiang Hao dan juga seluruh anggota suku akan dikuburkan bersama. Namun sebelum kata-katanya jatuh, tiba-tiba ya, sosok tinggi besar yang ukurannya jauh lebih besar daripada iblis bulan darah muncul, dan dia adalah Kaisar Golok Cigu. Raungan sang kaisar membuat iblis bulan darah terkejut. Apakah itu benar-benar Kaisar Golok Cigu? Iblis bulan darah sangat mengetahui bahwa Kaisar Cigu sudah mati. Kenapa tiba-tiba bisa muncul di sini? Namun iblis bulan darah tiba-tiba menyadari bahwa sosok Kaisar Golok Cigu tidak benar-benar muncul di depannya, melainkan itu hanyalah sedikit kehendak dan tidak memiliki kekuatan apapun dan tidak akan bisa menghentikannya. Ternyata Kaisar Cigu hanya ingin menyerahkan golok penghancurnya kepada Jiang Hao dan juga mengajarkan kepada Jiang Hao bagaimana menggunakan golok penghancur dengan benar. Sekaligus dia mengatakan bahwa dia akan musnah dari dunia ini dan golok penghancur sepenuhnya akan menjadi milik Jiang Hao dan golok penghancur akan mengikuti Jiang Hao. Sehingga walaupun sosok Kaisar Golok Cigu telah menghilang, namun Jiang Hao telah resmi menjadi pewaris golok penghancur. Sehingga tebasan golok penghancur yang dilepaskan Jiang Hao kali ini begitu kuat, begitu hebat, menebas iblis bulan darah, membelah tubuhnya. Untuk melindungi tubuhnya, iblis bulan darah membuat sebuah perisai. Namun Jiang Hao kembali melepaskan tebasan golok penghancur yang kedua, menghancurkan perisai itu dan kembali membelah tubuh iblis bulan darah. Namun tebasan itu masih belum mampu menghancurkan iblis bulan darah. Sementara Jiang Hao sudah kehabisan seluruh energinya. Pengaktifan golok penghancur telah memakan energinya dan umurnya. Sehingga jika Jiang Hao ingin memaksakan dirinya untuk tebasan yang ketiga, maka harga yang harus dibayar juga akan sangat mahal. Hal itu membuat Yue Ying khawatir, memeluk Jiang Hao, menghentikannya untuk tidak melakukannya lagi. Iblis bulan darah menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Namun Jiang Hao tidak akan membiarkannya, mengingat kejahatan iblis bulan darah selama ini yang telah membuat suku bermata satu menderita selama ribuan tahun. Membuat Jiang Hao bertekad untuk mengakhiri hidup iblis bulan darah. Iblis jahat seperti itu harus dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. 还能斩子？ 让他们不停地自杀。 你死定了！ 你有一个先自杀而死，你的心。他走吧，你会死的。 Walaupun sangat berbahaya bagi dirinya, Jiang Hao menggunakan seluruh energinya yang tersisa untuk menebaskan golok penghancur dan memusnahkan iblis bulan darah. Akhirnya semuanya telah selesai, cuaca kembali menjadi normal. Namun Jiang Hao tidak punya waktu untuk terus berada di desa hantu, karena dia harus mencari ayahnya dan juga memperpanjang umurnya. Berpamitan kepada seluruh suku hantu, Jiang Hao mulai melangkah pergi. Gui Mu mengatakan,
jika Jiang Hao tidak memiliki tempat untuk pulang, maka datanglah ke desa hantu. Walaupun desa hantu kecil, tetapi cukup untuk membuat Jiang Hao nyaman. 去找我老爸，我老爸说过，旋风有纹吗？我老爸说。 Di tempat yang masih menjadi misteri terlihat seekor kuda bercahaya bernama kuda Jiliang nampak dikejar-kejar oleh sekelompok orang. Sebuah jaring ingin menangkap kuda Jiliang, namun sang kuda menggunakan kekuatannya membuat jaring itu melambat di udara. Tapi sayang, seberapa jauh pun kuda Jiliang berlari, tetap saja dia berhasil terkepung. Menyadari ini adalah kesempatan yang bagus bagi mereka. Segera para pemburu melesat ingin menangkap kuda Jiliang, namun tiba-tiba seorang praktisi wanita muncul. Dia bernama Guanxi yang berasal dari desa Taring. Guanxi mengalahkan semua pemburu, sementara kuda Jiliang tak sadarkan diri. Scene berpindah ke desa Taring. Terlihat Jiang Hao dan Yue Ying baru sampai di sana. Yue Ying menyadari keanehan pada orang-orang di sini karena semuanya berkepala anjing. Mendengar semuanya berkepala anjing, Jiang Hao menyadari bahwa dia telah sampai di desa Taring. Yue Ying ingin bertanya, tapi sayang orang-orang desa Taring tidak meresponnya dan hanya meraung dingin, mengusir mereka berdua keluar dari desa Taring. Yue Ying mencoba bertanya kepada anggota desa Taring lainnya, akan tetapi respon mereka sama, hanya meraung, menunjukkan taringnya, dan pergi mengabaikan Yue Ying. 为什么都不理我？我还什么都没说呢。 Terlihat di balik persembunyian ada seorang anjing yang melihat Jiang Hao dan dia mengenali bahwa golok di punggung Jiang Hao adalah golok penghancur. 为什么每个都对我呲牙？我还什么都没说呢。没有脊梁啊！ Jiang Hao dan Yue Ying beristirahat sejenak. Jiang Hao mengingat dari buku ayahnya bahwa orang-orang desa Taring tidak menerima orang luar. Dengan begini, tujuan mereka untuk mencari kuda Jiliang akan sulit. Tiba-tiba seorang anjing keluar dari belakang. Dia bernama Guanmu, seorang pendeta dari desa Taring. Sang pendeta mengatakan bahwa dia tahu di mana kuda Jiliang berada. Yue Ying ingin mendekati Guanmu, namun Jiang Hao menghentikannya. Lalu Guanmu menjelaskan bahwa dia bukan orang jahat dan dia memberitahu bahwa kuda Jiliang sekarang sudah ditangkap dan dibawa ke istana oleh Guanxi yang kejam. Dan kuda Jiliang akan dipersembahkan. 啊，那怎么找吉利？ 放心吧，我不是坏献祭了。 Jiang Hao terkejut mendengar berita itu. Namun Jiang Hao bertanya-tanya, siapa itu Guanxi? Dan kenapa Guanxi ingin mempersembahkan kuda Jiliang? Dan juga siapa orang di depannya ini? Kenapa kamu memberitahu dirinya tentang kabar ini? Guanmu memperkenalkan dirinya, sementara Guanxi dia adalah pemimpin desa Taring, seorang penyihir tua. Dia ingin mempersembahkan kuda Jiliang untuk mengabadikan kecantikannya. Jadi Guanmu tidak setuju, alhasil Guanxi telah mengirim orang untuk membunuhnya. Dan di saat yang bersamaan terlihat sekelompok manusia anjing muncul dan mengepung Guanmu. Guanmu menjelaskan kepada Jiang Hao, orang yang memimpin kelompok ini bernama Guan Ha, seorang pemimpin pengawal istana bawahan setia dari Guanxi. Jiang Hao memberi hormat, mengatakan bahwa dia tidak berniat jahat. Dia hanya ingin bertemu dengan kuda Jiliang. Tapi Guan Ha, sang pemimpin pengawal, mengatakan bahwa orang yang bersekongkol dengan Guanmu tidak akan memiliki niat baik.
dan hanya ingin mengincar Jiliang, makhluk keberuntungan mereka. 这盘虎洞的侍卫长全哈，我们此来并无恶意。今日你们休想离开！ Alhasil Guanha tanpa banyak basa-basi lagi, langsung memerintahkan semua bawahannya untuk merilis sebuah formasi. Seketika semua bawahannya menempati posisinya masing-masing dan merilis sebuah formasi bernama Formasi Auman Langit. 犬目贼心不死，给我拿下！白犬飞天阵，这派是个野蛮的国家。 Guanmu meminta Jiang Hao untuk berhati-hati karena formasi Auman Langit merupakan formasi yang sangat hebat. Jiang Hao tidak menyangka bahwa desa Taring benar-benar sangatlah arogan, bahkan tidak ingin mendengarkan maksud baiknya. Namun karena situasinya sudah seperti ini, Jiang Hao hanya bisa menggunakan tinjunya. Mata Yue Ying mulai bersinar dan siap untuk bertarung. Sementara pemimpin pengawal Guanha sangatlah marah melihat Jiang Hao berani melindungi pengkhianat desa dan mengeluarkan kekuatan penuh dari formasi. Seketika petarung-petarung anjing terus-menerus bermunculan dari formasi tersebut yang tidak ada habisnya. Guanmu memberitahu Jiang Hao bahwa untuk bisa menghancurkan formasi Auman Langit adalah menghancurkan pondasi dari Guanha dan beberapa petarung anjing lainnya, yang mana mereka merupakan kunci formasi. Jiang Hao yang masih menderita luka dalam akibat pertarungan sebelumnya terlihat digigit oleh bayangan petarung anjing dari formasi. Namun untungnya Yue Ying bertindak cepat dan membantu Jiang Hao. Jiang Hao mulai serius, dia merilis totem elang Bu Diao, mulai terbang ke langit. Cakar tajam muncul di tangannya, tapi Guanha, sang pemimpin pengawal, nampak meremehkannya dan tertawa. Namun itu adalah kesalahan besarnya karena Jiang Hao mulai bergerak dan berhasil menghancurkan formasi Auman Langit. Sekarang Jiang Hao lah yang mencibir. Formasi Auman Langit telah dihancurkan. Guanha, apalagi trik yang kamu miliki? Segera Jiang Hao mulai melancarkan serangannya. Duel 1 versus 1 dengan Guanha, sang pemimpin pengawal pun terjadi. Cakar-cakar tajam mulai merobek tubuh Guanha. Namun Guanha sama sekali tidak merasakan sakit. Dan malah dia bisa membalikan keadaan, memukul Jiang Hao terbang terbalik beberapa meter jauhnya. Yue Ying khawatir, namun Jiang Hao memutuskan untuk mengakhiri pertarungan ini dengan merilis totem naga amukan sisik naga emas. Akhirnya Guanha dikalahkan, kehilangan kekuatan bertarung. Akan tetapi tiba-tiba cahaya ungu memasuki tubuh Guanha, membawa kekuatan yang dahsyat, merubahnya menjadi manusia serigala. Para bawahan Guanha juga nampak berubah menjadi manusia serigala dan meraung. Totem naga berhasil dikalahkan. Jiang Hao nampak sudah kehilangan energinya. Yue Ying segera bertindak cepat memberikan bantuan. Guanha yang telah diberkahi dengan kekuatan aneh membuatnya sangatlah kuat.
Akhirnya Jiang Hao tidak punya pilihan selain menggunakan golok penghancur. Tapi Yue Ying khawatir karena energi yang diperlukan untuk mengaktifkan golok penghancur sangatlah dahsyat. Dan Jiang Hao juga tidak berada dalam kondisi puncaknya. Jika tetap dipaksakan itu akan sangat berbahaya. Namun tiba-tiba... 你快走！ Ya, secara tak terduga, monster serigala iblis berhasil dikalahkan oleh totem matahari. Jiang Hao menyadari hal itu bahwa totem mataharinya mampu menaklukkan iblis. Guan Ha merasa sakit kepala dan dia tidak mengingat apa yang sebelumnya terjadi. Namun sekarang dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Guan Ha, sang pemimpin pengawal bersama para pengawalnya pun pergi melarikan diri. 太阳图腾恶魔， 来，让你死个够！ Yue Ying mengejar Guan Ha, namun dihentikan oleh Jiang Hao. Dan Jiang Hao mengatakan dia sudah memiliki rencana. Segera rencananya diberitahukan kepada Guan Mu dan Yue Ying. Mereka berdua mengerti dengan rencana dari Jiang Hao. Guan Mu mengatakan keberhasilan rencana ini tergantung kepada Tuan Penyihir Jiang Hao. 我有个计划，明白了吗？谢大巫，拯救我去考巫师大人了。